Misteri kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan TPPU, Febri Adriansah, memasuki babak baru. Setelah sempat diselimuti simpang siur, pihak keluarga akhirnya resmi melapor ke polisi. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga almarhum Sutrimo mendatangi Polresta Banyumas. Kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, menyampaikan laporan terkait dugaan kejanggalan kematian Sutrimo. Kuasa hukum juga menegaskan pihak keluarga Sutrimo membantah telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari pihak tertentu. Yang dilaporkan terkait dengan dugaan adanya dugaan kejanggalan di berita ya, karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, gitu kan. Pada saatnya tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Itu saja. Keluarga tidak punya siapa terlapornya dan lain-lain, diserahkan semuanya kepada penyidik. Sementara keluarga Sutrimo menyatakan siap mengikuti proses hukum, termasuk jika polisi memutuskan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab kematiannya. Sikap itu disampaikan setelah pihak keluarga mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus kematian Sutrimo ke Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Terus seandainya digali atau diotopsi itu merelakan nggak? Sebenarnya sih buat keluarga nggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa dan kepastian itu mau tidak mau harus diikuti ya. Harus bersedia. diikuti. Polresta Banyumas membenarkan sudah menerima laporan dari keluarga Sutrimo terkait kejelasan dugaan kejanggalan kematian Sutrimo. Kapolresta Banyumas menyatakan setelah menerima laporan, polisi sudah melakukan pemeriksaan awal dan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Nantinya dari hasil pemeriksaan awal, kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena lokasi perkara berada di Jakarta. Benar, tadi malam kami sudah menerima adanya pengaduan dari keluarga dari almarhum Sutrimo, ya, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan penyidik atau pihak dari pihak kepolisian Krimum bagi di Polda Metro Jaya itu untuk kemudian nanti kami akan melimpahkan laporan polisi tersebut, perkara tersebut ke Krimum Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Ormas Kongres Pemuda Indonesia melaporkan kejanggalan kematian karyawan ex-Jampitsus Febri Adriansah Sutrimo ke Bareskrim Mabes Polri. Kongres Pemuda Indonesia mendesak polisi melakukan otopsi dan ekshumasi Sutrimo untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Keterangan Pak Trimo ini sangat penting karena yang bersangkutan bisa mengetahui siapa saja yang bertemu dengan FA, jam berapa dan kapan. Nah, walaupun yang bersangkutan sebagai asisten rumah tangga atau penjaga kebun, penjaga rumah kosong seperti yang diberitakan di luar, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terkait dengan pemeriksaan dokter forensik terhadap mayat ya, dan penyidik juga berkewenangan untuk melakukan otopsi dan ekshumasi. Pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansah, Febri Diansah, merespons soal meninggal Sutrimo yang ditemukan tewas pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Febri, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Febri menegaskan, tim kuasa hukum saat ini bekerja untuk perkara yang ditangani kejaksaan. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Kasus kematian Sutrimo mencuat di tengah pusaran kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik kosong.
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, masih menjadi misteri. Di sisi lain, untuk bisa mengungkap kematian Sutrimo, keluarga menyatakan siap jika polisi akan melakukan ekshumasi. Sebenarnya sejauh mana ekshumasi akan membuka penyebab kematian dari Sutrimo ini secara terang benderang? Akan kita ulas bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril dan juga Kabareskrim Polri 2008 hingga 2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Susno, Mas Reza. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Reza. Oke, saya mau ke Mas Reza lebih dulu. Mas Reza, kalau melihat dari kasus kematian dari Sutrimo, di mana polisi sebenarnya sudah menyebut bahwa kematian ini tampaknya tidak wajar begitu. Dalam kasus kematian Sutrimo disebut polisi tidak wajar tadi, sebenarnya bagaimana dari sisi psikolog forensik melihatnya? Dan juga sebenarnya bisa apa saja sih yang sebenarnya ini bisa digali kok dari kasus kematian Sutrimo? Menurut saya, apakah almarhum meninggal dalam kondisi wajar atau tidak wajar, itu silakan saja dilakukan pemeriksaannya oleh otoritas kedokteran forensik. Tetapi saya memandang bahwa sesungguhnya pokok persoalannya bukan pada kondisi kematian almarhum, tetapi apakah almarhum ini memiliki keterangan atau tidak. Keterangan yang bisa berkontribusi terhadap pengungkapan kasus 3 mega korupsi yang sedang membelit majikan almarhum. Jadi yang bersangkutan sebagai saksi, itulah yang menurut saya lebih penting untuk dicari tahu, dan disitulah relevansi psikologi forensiknya. Nah, untuk mengetahui apakah almarhum ini merupakan saksi atau tidak, keterangannya bisa memiliki nilai kesaksian atau tidak bagi pengungkapan 3 kasus mega korupsi yang saya sebut, maka relatif mudah bahwa kita hanya perlu meminta penjelasan dari Kortas Tipikor Mabes Polri maupun dari LPSK, apakah nama almarhum Sutrimo tercantum atau tidak dalam daftar saksi. Kalau ya, maka memang patut kita untuk mendorong otoritas penegakan hukum bekerja lebih jauh lagi. Tapi kalau ternyata nama Sutrimo selama ini tidak tercantum dalam daftar saksi, maka menurut saya tidak ada urgensinya sesungguhnya bagi kita untuk berpolemik tentang apakah jasad almarhum perlu atau tidak diekshumasi. Karena sekali lagi, kalau nama almarhum tidak tercantum dalam daftar saksi. Oke, yang berarti di sini menjadi titik yang ingin Mas Reza garis bawahi adalah sebenarnya apakah relevan kematian dari Sutrimo ini dengan kasus yang kita tahu Sutrimo ini menjadi sorotan ketika ia merupakan pegawai dari ex-Jampitsus yang saat ini terseret kasus dugaan korupsi dan juga TPPU. Apakah ada relevansinya atau benang merahnya dalam hal ini? Pada satu sisi memang ada tanda tanya besar ya, ketika bulan April atau Mei lalu, ada 2 asisten rumah tangga yang melompat dari lantai 4 salah satu rumah di Bendungan Hilir, 1 meninggal dunia dan 1 cedera parah. Otoritas Polda Metro Jaya saat itu langsung melakukan visum dan otopsi terhadap 2 ART tersebut. Padahal 2 ART tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politik kah atau hukum yang kelas berat kah, tidak ada. Nah, sementara Sutrimo sekarang berada dalam lingkaran kontroversi terkait dengan dugaan 3 kasus korupsi besar FA. Sekali lagi, kita tidak semestinya berpusat hanya semata-mata mencari tahu apakah almarhum meninggal dalam kondisi wajar atau tidak wajar, tapi yang lebih mendesak adalah memastikan terlebih dahulu apakah nama almarhum tercantum atau tidak dalam daftar saksi. Kalau almarhum namanya tercantum dalam daftar saksi, maka relevan sudah. Maka perlu dicari tahu apa gerangan yang menyebabkan almarhum tidak. Oke, Mas Reza, kalau begitu saya mau bergeser ke Pak Susno. Pak Susno melihat tadi tanggapan dan juga pernyataan dari Mas Reza menanggapi terkait dengan kasus kematian Sutrimo ini. Kalau dari sudut pandang Anda melihatnya seperti apa? Apalagi sampai dengan saat ini sebenarnya polisi masih belum juga mengungkap penyebab dari kematian dari Sutrimo. Apa sih yang menjadi kendala polisi sampai dengan saat ini menurut Anda, Pak Susno? Iya, baik. Kalau ditanya kendala ya, pertama kendalanya tidak bisa dijawab kematian itu wajar atau tidak ya sebelum ada otopsi. Karena begitu meninggal, jenazah langsung dibawa ke kampung halamannya di Wangon, Banyumas. Tidak ada visum luar
apalagi visum dalam yang ditemukan hanya menurut berita ya, ditemukan ada mengeluarkan buih di mulut dan meninggalnya mendadak gitu, ditemukan oleh orang, bukan meninggal di rumah, bukan juga di rumah sakit. Nah, apakah ada buih yang keluar di mulut dan konon kabarnya ada yang mengatakan di hidung juga, itu tanda ketidakwajaran. Kemudian dikaitkan juga mengapa kalau tidak wajar kok tidak ada laporan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri. Kemudian mengapa juga langsung dibawa ke Banyumas dan mengapa juga malam hari langsung dikuburkan. Dan mengapa juga dihebohkan, kemudian pihak keluarga menyatakan menerima, tidak menuntut, dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi yang ini dikaitkan juga dengan majikan daripada si korban, Sutrimo ini adalah ex-Jampitsus FA, yang sekarang sedang terbelit kasus mega korupsi, yaitu 3 tindak pidana korupsi besar gitu kan, dan pencucian uang. Nah, sehingga publik mau tak mau membuat kesimpulan sendiri, membuat berbagai argumen dan sebagainya. Nah, kehebohan ini harus dijawab oleh Polri. Menjawabnya tidak cukup dengan keterangan-keterangan gitu, tapi harus dengan jawaban berdasarkan bukti-bukti forensik gitu, alat bukti forensik. Apa itu alat bukti forensik? Yang pertama adalah mengadakan bedah mayat, tentunya didahului dengan ekshumasi, gali kubur gitu, untuk dapat visum luar dan visum dalam untuk mengetahui apakah di tubuh korban ada zat-zat yang membahayakan, ataukah apakah di tubuh korban ada cedera, ada luka yang menyebabkan kematian. Kalau itu ada, maka sampailah pada kegiatan berikut, yaitu untuk mencari siapa pelakunya. Nah, untuk mencari siapa pelakunya, seandainya betul meninggalnya itu disebabkan orang lain, hal ini tidak terlalu susah. Mengapa? Karena visum luar dalam dan hasil otopsi itu bisa didapat. Walaupun ini sudah agak terlambat ya, udah 2 minggu lebih. Kemudian baju korban harus dicari gitu untuk memeriksa DNA, kemudian sidik jari, kemudian HP yang sampai saat ini konon kabarnya belum ditemukan. Nah, itu ada jejak di situ. Dan saksi-saksi lain, yaitu saksi dari dokter di rumah sakit mana dia ditangani yang memberikan keterangan, kemudian siapa yang mengantar ke Banyumas dan sebagainya, itu harus diperiksa semua. Dan inilah untuk menjawab berbagai keresahan publik, untuk menjawab apa yang tadi dikatakan Pak Reza, sangat penting untuk mengetahui apakah terkait, apakah menjadi saksi, penting sebagai saksi, dan sebagainya, itu akan terjawab semua nanti. Nah, berarti saya tegaskan lagi, sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Mas Reza, ini harus dicari tahu dulu nih sebenarnya apakah Sutrimo ini masuk dalam radar salah satu saksi di kasusnya ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Anda ini hal yang penting juga, selain juga tadi adalah menekankan dilakukan ekshumasi? Iya, sangat penting. Dan kepada siapa menanyakannya? Menanyakannya yaitu kepada penyidik Kortas Tipikor. Dia sudah punya konstruksi kasus, apakah Sutrimo ini penting apa tidak dalam kesaksiannya. Juga kepada penyidik kejaksaan yang sekarang sedang menangani tindak pidana ini. Sutrimo bekerja di rumah pribadi ex-Jampitsus. Apakah dia banyak mengetahui persoalan ini, termasuk siapa saja tamu daripada juragannya, dan sebagainya, itu ditanyakan. Nah, ini penyidik lah yang paling tahu dalam hal ini. Yang pertama menangani dari Kortas Tipikor, kemudian sekarang berpindah kepada Kejaksaan Agung, ya. Ini penting nggak Sutrimo ini? Kalau seandainya penting, kenapa dari dulu dia ini tidak diberikan perlindungan, dimintakan perlindungan kepada LPSK? Saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, kalau sekarang kita tarik ulur melihat bagaimana kejadian itu terjadi pada saat itu ya. Kita ada keterangan dari saksi mata yang ada di lokasi menyatakan bahwa beberapa bulan terakhir melihat Sutrimo ini sering sekali ke klinik tempat ia ditemukan oleh beberapa orang begitu ya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kalau dari sudut Anda sendiri melihat perilaku Sutrimo saat itu bisa menjadi petunjuk tidak sih sebenarnya, Mas Reza?
Kalau dikabarkan bahwa almarhum sudah diketahui berulang kali bolak-balik ke klinik tersebut, dan kemudian almarhum ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar klinik tersebut, maka bukankah menurut saya itu hal yang biasa saja? Bahwa almarhum sedang menjalankan sebuah rutinitas, aktivitas yang memang selalu dia lakukan. Ya wajar kalau kemudian hitung-hitungan di atas kertas, karena dia berada di lingkungan itu saja, maka seandainya yang bersangkutan kehilangan nyawa, maka juga kemungkinan besar akan berada di lingkungan itu saja. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya pikir, sekali lagi ya, saya tetap memandang bahwa isu yang lebih penting untuk dipecahkan adalah apakah almarhum ini merupakan saksi atau tidak. Memiliki keterangan yang berharga atau tidak. Jadi saya sarankan bahwa otoritas Kortas Tipikor Mabes Polri dan LPSK bisa menyampaikan kepada publik selama ini nama almarhum tercantum atau tidak dalam daftar saksi. Perkiraan saya tidak tercantum. Kenapa? Karena kalau nama almarhum memang selama ini sudah tercantum dalam daftar saksi, maka niscaya Polri pasti akan melakukan investigasi termasuk melakukan ekshumasi bahkan otopsi sejak awal terhadap jasad almarhum. Namun itu tidak dilakukan. Sampai sekarang pun tidak dilakukan. Saya memaknai itu bahwa memang dari otoritas kepolisian tidak ada urgensi untuk kemudian melakukan kerja-kerja penegakan hukum yang eksesif yang kemudian membuat biaya penegakan hukum jadi mahal, yaitu dengan melakukan ekshumasi terhadap jasad almarhum. Tentu saja saya menaruh rasa hormat terhadap keluarga besar almarhum. Tapi pada sisi lain, saya juga bisa memahami bahwa mereka tidak merasakan adanya keharusan sesungguhnya untuk mengikhlaskan jasad almarhum diperiksa oleh otoritas kedokteran forensik. Pada titik itulah bersimpul bahwa keluarga tidak merasa ada kepentingan besar agar jasad almarhum diperiksa, dan dari pihak kepolisian juga tidak melihat ada urgensi untuk memeriksa jasad almarhum. Sudah perkiraan saya, ramalan saya bahwa almarhum memang tidak memiliki peran yang katakanlah krusial untuk pengungkapan 3 kasus mega korupsi itu. Kendati ya silakan saja. Bahwa otoritas penegakan hukum nanti berubah pikiran, melakukan ekshumasi, ya silakan saja. Oke, berarti dalam waktu dekat ini yang harus penting untuk di garis bawahi adalah sebenarnya apakah Sutrimo ini masuk dalam daftar saksi dalam kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah, begitu ya Mas Reza? Betul, itu yang menjadi pokok persoalan utama dan saya pikir relatif mudah. Dari pihak Kortas ataupun dari pihak LPSK hanya perlu katakanlah melakukan konferensi pers bersama, menjelaskan posisi almarhum ada atau tidak dalam pengungkapan kasus mega korupsi yang sekarang sudah menersangkakan FA itu. Oke, Pak Susno, tapi kalau misalkan setelah diumumkan ternyata nama Sutrimo tidak ada dalam daftar saksi dari kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah, maka kedepannya seperti apa? Seandainya dia tidak berpenting ya atau tidak ada kaitan dengan perkara ini, maka isu yang bergulir bahwa yang bersangkutan disengaja dihilangkan nyawanya karena sebagai saksi kunci, isu itu sudah bisa ditepis. Nah, tetapi untuk menyangkal isu itu, maka yang harus berbicara adalah penyidik. Dalam hal ini penyidik Kortas Tipikor dan penyidik dari kejaksaan, karena mereka sudah mempunyai konstruksi daripada kasus baik tindak pidana korupsi di atas korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Sejauh mana kepentingan memeriksa yang bersangkutan? Misalnya tidak ada kaitan sama sekali, maka isu itu akan menjadi hilang dan dugaan-dugaan yang mengarah kepada ex Jampitsus FA itu akan terbersihkan ya. Kemudian karena ini menyangkut nyawa ya, mungkin ada dugaan lain bahwa yang bersangkutan meninggal karena sebab di orang lain atau sebab karena racun dan sebagainya, ya penting juga diperiksa sehingga dua-dua isu ini bisa terbantahkan. Demikian sebaliknya, misalnya tidak ada kaitan dengan tindak pidana, tapi di dalam tubuh korban ditemukan zat berbahaya yang menyebabkan kematiannya. Tetap harus diungkap siapa yang memasukkan zat berbahaya tersebut. Tapi ini kan sudah seandainya. Tapi kalau itu pun tidak ditemukan, maka semua menjadi clear and clean bahwa kematian yang bersangkutan adalah kematian yang wajar, dan isu yang dikatakan terkait dengan perkara bahwa dia saksi kunci dan sebagainya itu
tidak benar. Nah, tetapi untuk menjawab ini, saya katakan tadi, menjawab isu pertama terkait atau tidak itu adalah penyidik Kortas Tipikor dan penyidik Kejaksaan. Menjawab dugaan yang kedua adalah dengan hasil laboratorium forensik kedokteran kehakiman. Oke, berarti ditegaskan bahwa ekshumasi ini diperlukan untuk bisa mengungkapkan kasus kematian Sutrimo secara terang benderang, Pak Susno. Iya, selama ini memang tidak bisa dilakukan ekshumasi ya, karena berdasarkan hukum acara yang baru itu harus ada persetujuan keluarga. Walaupun tanpa persetujuan keluarga mestinya bisa, yaitu dengan meminta penetapan hakim. Tapi kembali kepada pokok persoalan semula, kenapa polisi terkesan lambat tidak meminta penetapan hakim? Ya kembali kepada keterangan Pak Reza tadi, mungkin penyidik Polri menganggap hal ini tidak penting karena tidak ada kaitannya dengan FA. Oke, saya mau ke Mas Reza. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Pak Susno bahwa ada beberapa barang milik dari Sutrimo, almarhum Sutrimo ini belum ada sampai ke tangan keluarga. Salah satunya adalah gawai ataupun handphonenya. Dari sudut pandang psikologi forensik, Anda melihat hal ini seperti apa? Kita tampaknya perlu memisahkan terlebih dahulu prospek ke depan seperti apa ya tergantung saja hasil penyidikan. Tetapi per detik ini yang saya katakan tampaknya ada jarak yang cukup lebar antara 3 kasus korupsi yang menersangkakan FA dengan meninggalnya Sutrimo. Seandainya diketahui bahwa Sutrimo meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti pidana, namun pada saat yang sama nama Sutrimo tidak tercakup dalam radar penegakan hukum oleh pihak kepolisian, maka tampaknya memang ini 2 peristiwa yang tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Memang akan terdengar naif kalau kita katakan demikian rupa, karena definisi high level corruption atau grand corruption atau mega korupsi adalah dilakukan secara sistematik dan terencana dengan matang, melibatkan mereka-mereka yang punya kuasa, punya jabatan, dan juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dengan 3 indikator semacam itu, maka memang tersedia alasan bagi kita untuk berspekulasi, jangan-jangan almarhum merupakan salah satu komponen yang harus dieliminasi, mengingat ini sekali lagi merupakan kejahatan yang terencana. Tapi mari kita berhitung, pidana yang menersangkakan FA merupakan kejahatan kerah putih. Kejahatan dengan tingkat sofistikasi atau kecanggihan tingkat tinggi. Pertanyaannya adalah seberapa jauh almarhum yang notabene bekerja sebagai PRT cukup memahami seluk-beluk tentang kejahatan semacam itu. Bagaimana dia akan kemudian bisa memberikan keterangan yang relevan dengan kasus pidana merah putih, pidana kerah putih yang sudah menersangkakan FA, itu bagi saya merupakan tanda tanya besar. Ini pula yang menjadi argumentasi tambahan bagi saya untuk mengatakan bahwa hitung-hitungan saya kecil ya kemungkinan Sutrimo mengetahui tentang pidana yang menyangkut FA. Kenapa demikian, Mas Reza? Karena saya memandang dengan segala hormat Sutrimo merupakan representasi sama seperti saya, yaitu masyarakat biasa, sementara kasus kejahatan yang menersangkakan majikannya adalah kasus kejahatan kerah putih. Ada jarak yang saya perhitungkan cukup jauh antara tingkat pemahaman atau wawasan seorang Sutrimo yang bersahaja dengan kejahatan kerah putih yang menersangkakan FA. Oke, tapi kembali lagi tadi kalau saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Susno dan juga Mas Reza di sini adalah yang terpenting melihat dulu sebenarnya apakah Sutrimo masuk dalam list saksi dari kasus Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, saya ke Pak Susno lagi. Pak Susno tadi kan juga menyinggung bahwa sebenarnya polisi masih belum memeriksa dokter di rumah sakit yang menangani jasad dari Sutrimo, tapi ada rencana untuk ekshumasi. Sebenarnya alurnya seperti apa? Apakah memang harus memeriksa dokter dulu baru ekshumasi, atau bisa keduanya dilakukan bersamaan, atau Anda punya tanggapan lain? Mestinya karena ini sudah menimbulkan kehebohan dalam masyarakat ya. Karena sementara menunggu adanya persetujuan keluarga untuk ekshumasi, Polri sudah bisa mendahului memeriksa siapa yang mengantar, memeriksa dokter di rumah sakit yang menangani, kemudian memeriksa orang yang mengkapani, memeriksa orang yang mengangkut,
memeriksa CCTV dan sebagainya. Nah itu saya yakin itu sudah dilakukan, tapi tidak di-expose dulu karena penyebab kematian belum diketahui ya. Nah untuk mengetahui penyebab kematian, memastikannya hanyalah melalui visum ya. Visumnya adalah visum luar dan dalam, dan itu belum dilakukan. Mengapa tidak dilakukan? Pertama, karena belum ada persetujuan keluarga. Kedua, belum ada penetapan dari pengadilan. Mengapa belum ada penetapan pengadilan? Kalau keluarga tidak menyetujui, ya mungkin pihak Polri belum meminta. Mengapa tidak meminta? Ya mungkin tadi apa yang dikatakan Pak Reza, menganggap bahwa hal ini ya tidak terlalu penting dalam kesaksian. Nah itulah, ya tapi ini baru dugaan kita ya, kita sendiri nggak tahu mengapa. Nah tetapi sangat penting bahwa karena ini sudah menjadi isu publik, sudah berkembang, sudah mengarah kepada tuduhan, sudah mengarah pada dugaan. Saya kira pihak FA sendiri sangat berkepentingan untuk mengetahui apa penyebab kematian ini. Nah kalau dia ketahui penyebab kematian ini adalah wajar, maka selesailah dia. Tapi kalau penyebab kematian ini adalah dilakukan oleh orang lain, maka harus diungkap siapa orang lain itu. Setelah ketahuan orang lainnya, maka diungkap lagi gitu. Apa motivasinya? Oh motivasinya dendam. Oh motivasinya persaingan. Oh motivasinya untuk menghilangkan kesaksian. Dan itu kan terjawab semua kalau terungkap tuntas ya. Oke, berarti kuncinya adalah kalau dari Pak Susno adalah ekshumasi, begitu ya, yang harus dilakukan juga dengan pemeriksaan dokter di rumah sakit ditemukannya jasad dari Sutrimo. Nah, Mas Reza, terakhir dalam kasus Sutrimo ini, bagaimana pandangan Anda seharusnya penyidik bisa menghindari bias ketika menilai perilaku orang-orang di sekitar korban? Agar penyikapan terhadap Sutrimo tidak bias, tapi sekaligus menghormati almarhum, maka kita semestinya segera buka Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah disahkan belum lama ini. Di dalam undang-undang itu tercantum eksplisit pada salah satu pasalnya bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap PRT agar terhindar dari eksploitasi, kekerasan, maupun tindak pidana lainnya. Nah, tanpa menyangkut pautkan meninggalnya Sutrimo dengan kasus FA, tapi semata-mata berpijak pada Undang-Undang Perlindungan PRT, sudah tersedia pasal yang semestinya bisa kita jadikan dasar untuk mendesak otoritas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad almarhum, yaitu dengan pertanyaan, apakah almarhum meninggal akibat kekerasan atau bukan? Itu saja. Nah, otoritas mana gerangan yang bisa mendesak otoritas kepolisian atau mendorong pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Sutrimo, apakah dia meninggal akibat kekerasan atau tidak? Di samping masyarakat adalah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta. Jadi Dinas Ketenagakerjaan DKI bisa terpanggil tanpa harus menyangkut pautkan dengan kasus mega korupsi. Mereka bisa terpanggil dalam konteks realisasi atau implementasi perlindungan terhadap Sutrimo selaku pekerja rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, di undang-undang yang sama juga tercantum pada pasal lain bahwa ketika seseorang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, dia tidak boleh diberikan tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang melanggar undang-undang. Nah, pasal ini pun sesungguhnya bisa dipakai, dicari tahu apakah Sutrimo selama dia bekerja di rumah FA, dia dilibatkan tidak? Dia ikut sertakan tidak? Dia diberikan tugas tidak dalam aktivitas-aktivitas yang melanggar undang-undang atau melanggar hukum? Niscaya dengan menggunakan undang-undang perlindungan PRT, tersedia alasan bagi kita untuk mendorong kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad almarhum. Terlepas apakah almarhum punya sangkut paut atau tidak dengan kasus mega korupsi yang mentersangkakan FA. Oke, kita akan lihat ke depannya kemana kasus kematian Sutrimo ini akan bermuara. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril dan juga Kabareskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Pak Reza.